Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi mungkin jarang kita pikirin. Gimana caranya sebuah tombol kecil bisa menyalakan dan yang paling penting, menjaga sebuah motor listrik yang kuat tetap berputar. Pasti udah pada tahu kan? Kita tekan tombol start, motornya nyala. Tekan stop, motornya berhenti. Simple. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa kita nggak perlu nahan terus tombol start itu? Apa sih yang bikin motornya tetap nyala setelah jari kita lepas dari tombol? Nah, itu dia misterinya. Oke, coba perhatiin deh. Di satu sisi ada motor, di sisi lain ada tombol. Terus di tengah-tengahnya ada kotak kontrol yang kelihatannya misterius ini. Nah, di dalam kotak inilah semua sihir rekayasanya terjadi. Dan hari ini kita bakal buka isinya. Yuk, kita mulai investigasi kita dari komponen yang paling kita kenal, ya tombolnya itu sendiri. Mungkin kelihatannya cuma saklar biasa, tapi ternyata ada cerita menarik di baliknya. Sebelum kita lihat lebih dekat tombolnya, penting nih buat tahu nama dari keseluruhan sistem ini. Jadi, jawaban dari misteri kita tadi itu namanya rangkaian kontrol motor. Ini istilah teknisnya, tapi intinya ini adalah sebuah desain cerdas yang jadi dasar dari hampir semua mesin otomatis di industri. Oke, waktunya kita intip isi kotaknya. Yuk kita kenalan sama pemain-pemain utama yang bikin semua ini bisa bekerja. Nah, ini dia timnya. Kita punya tombol tekan, lalu ada kontaktor, dan juga relay beban berlebih atau overload relay. Sebenarnya kadang ada komponen lain, tapi hari ini kita fokus ke 3 jagoan ini dulu. Masing-masing punya peran yang spesifik dan penting banget. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, si tombol tekan. Fungsinya simpel aja, menyambung atau memutus aliran listrik. Tapi, yang bikin menarik, ada 2 tipe yang cara kerjanya justru kebalikan satu sama lain. Disinilah kuncinya. Tombol start itu jenisnya normally open atau disingkat NO. Artinya, kondisi normalnya itu sirkuitnya kebuka, nggak nyambung. Pas kita tekan, barulah dia nyambungin listrik. Sebaliknya, tombol stop itu normally closed atau NC. Normalnya, dia justru selalu nyambung. Dan pas kita tekan, dia malah mutusin aliran listrik. Ini penting banget buat diingat ya, karena ini dasar dari cara kerjanya nanti. Selanjutnya, kontaktor. Gini, tombol tekan kan kecil. Dia nggak bakal kuat nahan listrik super besar yang dibutuhkan motor. Bisa-bisa meleleh. Makanya, tombol tekan cuma ngirim sinyal listrik kecil ke kontaktor. Anggap aja kontaktor ini kayak saklar raksasa yang dikontrol dari jauh. Dia terima sinyal kecil, lalu dia yang bertugas menyambungkan aliran listrik gede ke motor dengan aman. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ada si overload relay. Ini nih bodyguardnya si motor. Tugasnya adalah ngawasin terus arus listrik yang masuk buat mastiin motornya nggak kerja terlalu berat sampai akhirnya rusak. Oke, semua komponennya udah kita kenal. Sekarang kita sampai di bagian paling seru, momen ahanya. Gimana caranya semua komponen ini kerja bareng buat bikin motornya tetap nyala? Nah, ini dia rahasianya. Sebuah trik cerdas yang namanya rangkaian self-holding atau pengunci. Coba lihat diagram ini. Perhatiin deh, ada jalur listrik tambahan yang seolah-olah jadi jalan tol di sekitar tombol start. Jalur inilah kuncinya. Yuk, kita urutkan pelan-pelan. 1. Kita tekan tombol start. Listrik langsung ngalir dan nyalain koil, semacam magnet listrik di dalam kontaktor. 2. Begitu koil ini aktif, dia langsung nalik saklar utama buat nyalain motor, dan di saat yang bersamaan, dia juga nutup satu saklar kecil tambahan. 3. Saklar kecil tambahan inilah yang menciptakan jalan tol tadi. Jadi meskipun kita udah lepasin tombol start, listrik tetap punya jalan lain buat ngalir ke koil dan bikin dia tetap aktif. Jadi, intinya adalah jalur baru inilah yang mengunci atau menahan sirkuitnya supaya tetap nyala. Makanya disebut self-holding, rangkaiannya seolah-olah menahan dirinya sendiri untuk tetap aktif. Keren kan? Jadi, kita nggak perlu capek-capek nahan tombolnya. Nah, rangkaian ini nggak cuma pinter, tapi juga dirancang supaya aman banget. Yuk kita lihat gimana cara kerja fitur keselamatannya. Motor itu mirip atlet. Kalau dipaksa kerja terlalu keras, dia bisa cedera. Disinilah si bodyguard, overload relay, beraksi. Dia melindungi motor dari kondisi bahaya yang namanya arus berlebih atau overcurrent. Apa sih arus berlebih itu? Gampangnya, itu kondisi waktu motor narik listrik lebih banyak dari batas amannya. Misalnya kalau bebannya terlalu berat. Ini bahaya banget karena bisa bikin motor super panas, melelehkan lilitan di dalamnya, dan ya rusak total. Nah, si overload relay ini bakal deteksi lonjakan itu dan langsung otomatis mutusin sirkuit sebelum terjadi kerusakan.
Dan perlindungan ini bukan kira-kira loh. Para insinyur pakai perhitungan yang sangat presisi buat nentuin berapa batas arus yang aman buat tiap jenis motor. Terus, mereka atur overload relay-nya pas di angka itu. Jadi ini bukan untung-untungan, tapi ilmu pasti yang bikin motor bisa kerja dengan aman dan awet. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Kenapa sih rangkaian yang kelihatannya simpel ini jadi penting banget di dunia modern kita? Inilah jawabannya. Prinsip kali self-holding ini adalah fondasi dari hampir semua kontrol motor yang kita temui. Mulai dari eskalator di mall, ban berjalan di pabrik, sampai pompa air di rumah kita. Semuanya tentang satu hal, operasi yang aman, bisa diandalkan, dan efisien. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, satu tekanan tombol sesaat bisa menghasilkan daya yang terus-menerus. Kedua, triknya ada di sirkuit self-holding yang super cerdas itu. Dan ketiga, overload relay adalah jaring pengaman yang bikin semuanya jadi aman dan andal. Jadi, lain kali Anda menekan tombol start di mesin manapun, sekarang Anda tahu ada kejeniusan kecil yang bekerja di baliknya. Ini jadi bikin kita mikir ya, hal-hal sederhana, apalagi di sekitar kita, yang sebenarnya menyembunyikan desain yang luar biasa pintar. Coba deh pikirin. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.